Kebakaran menghanguskan 7 tempat usaha warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik, di mana kerugiannya diprediksi mencapai miliaran rupiah. Api dengan cepat melalap 7 tempat usaha di Jalan Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Adanya bahan kimia dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik ari kabel keluar yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Proses pemadaman cukup memakan waktu mengingat adanya bahan kimia yang berbahaya. Bahkan salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Total sebanyak 15 unit mobil dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah ini yang kebakar apa aja Bang total? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara akibat kebocoran gas 3 kg, puluhan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara mengalami kerusakan. Selain merusak rumah, 3 orang warga juga mengalami luka bakar, di mana 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Dan pasca kebakaran, warga secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak. Rumah berlantai 2 di Jalan Kartajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara hancur akibat ledakan gas tabung LPG 3 kg. Selain rumah ini, sejumlah rumah warga lain yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan yang menyebabkan atap rusak dan tembok rumah yang nyaris roboh. 21 rumah warga rusak akibat ledakan yang disebabkan kebocoran pada gas 3 kg ini. Ledakan juga menyebabkan 3 warga mengalami luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka bakar hingga 45% dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sebelum ledakan, warga sudah mencium bau gas yang bocor. Gas yang dia punya itu habis, pinjam ke sebelah, ke sini, ke seberang, bukan sebelah ya, seberang. Nah, kata yang seberang, ibu jangan nyalain dulu karena asap masih ada, karena gas itu yang dicopot itu yang pertama lupa. Nah, mungkin entah nggak ngedengar, entah bagaimana itu si ibu langsung nyalain kompor. Disitulah kejadian ngebeleduk. Warga secara swadaya tengah berupaya memperbaiki rumah yang terdampak. Untuk sementara, pengurus RT RW membuat tenda untuk tempat tinggal sementara bagi para warga yang rumahnya tak bisa ditempati akibat insiden ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung.
Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu, ayah Eki Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai, seperti itu Mbak. Baik Bang Pitra, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak dianjurkan dalam ajaran agama, sumpah pocong dianggap menjadi bentuk frustrasi meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong.
Lantas, apakah Sumpah Pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Pocong ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sebuah pocong. Makanya masyarakat sebuah sangat antusias sekali untuk menyaksikan sebuah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sebuah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sebuah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sebuah pocong ini. Dampaknya sebetulnya saya ingin tanya.